Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam dari Bogor Baru. Hari ini saya melanjutkan renungan tentang kitab Galatia dan episode pada hari ini adalah episode yang ke-6. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salah satu tema penting dari surat Galatia, surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia adalah yang disebutkan dengan pembenaran atau justification. Nah, pembenaran ini adalah tema yang diangkat oleh Paulus ya, atau dikirimkan surat oleh Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 15 dan 21. Namun kalau kita mempelajari seterusnya kitab Galatia sampai selesai nanti, kita akan melihat bahwa tema pembenaran atau justification ini adalah salah satu tema yang diutamakan di dalam surat Galatia ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, manusia, semua orang berbuat dosa. Dan karena itu kita tidak benar, tidak ada manusia yang benar. Dan sebagai konsekuensinya adalah maut atau kematian kekal. Karena itu manusia perlu diselamatkan. Nah, bagi Paulus, manusia yang diselamatkan itu adalah manusia yang dibenarkan. Jadi Paulus menggunakan frasa pembenaran sebagai ganti frasa atau kata penyelamatan, dan dibenarkan menggantikan diselamatkan. Jadi pembenaran atau justifikasi adalah mereka yang mengalami penyelamatan dan dibenarkan atau diselamatkan. Nah, ini adalah prinsip yang penting di dalam kitab Galatia, dan berkali-kali di dalam kitab Galatia ini Anda bisa menemukan frasa pembenaran atau kata pembenaran atau kata diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Kristen dibenarkan karena memang iman. Kristen dibenarkan ya, atau manusia dibenarkan, atau kita sebagai orang Kristen itu dibenarkan karena iman pada Kristus Yesus, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena moralitas agama kita, tetapi karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena upaya kita, bukan karena karya kita, tapi karena karya Tuhan Yesus Kristus yang membenarkan kita. Yang karena membenarkan kita maka menyelamatkan kita. Dan status kita sebagai orang-orang yang dibenarkan atau orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Dan kita akan melihat tema tadi ya, tema tentang pembenaran ini. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pembenaran itu adalah sesuatu keharusan bagi orang yang diselamatkan. Pembenaran sebagai orang Kristen dan hidup dalam kebenaran sebagai orang Kristen itulah hal yang penting bagi setiap orang. Pembenaran di dalam Kristus dan hidup di dalam kekristenan atau hidup dengan bergantung dan berdasarkan pada ajaran firman Yesus Kristus, itu adalah prinsip penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kehidupan orang-orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang demikian bunyinya. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah aku rombak dan menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah.
Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21 tentang pembenaran menjadi Kristen. Pembenaran manusia supaya menjadi Kristen, dan manusia atau kita yang sudah dibenarkan atau Anda yang sudah dibenarkan harus hidup dalam kebenaran ajaran firman Tuhan. Dan Yesus sebagai fondasi, sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama yaitu bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan kita, perbuatan baik manusia, tetapi karena percaya kepada Kristus. Tadi barusan kita sudah baca perikop itu dan ayat 15 dan 16 menjelaskan tentang hal tersebut. Saudara sekalian, dalam ayat 15 Paulus menyampaikan bahwa Paulus berkata kami dilahirkan, ya, jadi Paulus dilahirkan sebagai orang-orang Yahudi, bukan sebagai non-Yahudi. Dan bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka yang lahir bukan sebagai orang Yahudi adalah orang berdosa. Orang Yahudi menilai orang lain sebagai orang berdosa. Kemudian dalam ayat 11 Paulus mengatakan, tetapi pada gereja-gereja di Galatia itu, ya, yang sebagian besar adalah bukan orang-orang Yahudi, Paulus berkata bahwa kepada mereka bahwa tidak seorang pun dibenarkan atau diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun diselamatkan karena melakukan ajaran agama Yahudi pada saat itu. Tidak seorang pun dibenarkan atau diselamatkan karena keturunannya, karena darahnya, karena orang tuanya, karena berasal dari keturunan tertentu, dalam hal ini keturunan Yahudi. Dan tidak seorang pun dibenarkan karena perbuatan baik atau karena moralitasnya. Saudara sekalian, tetapi dikatakan oleh Paulus, bahkan di sini 3 kali dalam perikop kita ini dikatakan oleh Paulus bahwa seseorang dibenarkan atau seseorang diselamatkan dari kehidupan yang binasa, yaitu hanya karena percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dengan dibenarkan karena iman? Dibenarkan karena iman itu yaitu yang pertama itu karena karya Allah. Bukan dilakukan oleh manusia, bukan karena karya manusia, bukan karena perbuatan manusia, tetapi dibenarkan oleh iman berarti pertama adalah karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman adalah status pembenaran, yaitu berarti bahwa status sebagai orang benar itu diberikan bukan sebagai suatu proses, tapi sebagai suatu perubahan yang instan. Jadi begitu Anda percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran, sebagai jalan kehidupan, maka pada saat itu Anda menjadi merubah status Anda. Anda berubah status dan dibenarkan karena telah mengalami pembenaran. Dibenarkan karena iman, karena karya Allah, bukan karena karakter atau moralitas seseorang. Moralitas sosial seseorang, moralitas hukum seseorang, moralitas karena dia hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Pembenaran karena iman bukan karena itu, tetapi pembenaran oleh iman, karena iman kepada Kristus, yaitu bukan karena moralitas, tetapi karena karya Allah yang membenarkan. Dibenarkan karena iman adalah satu proses, satu bentuk deklarasi Allah pada dunia ini bahwa manusia itu dibenarkan atau mengalami pembenaran. Dibenarkan karena iman tidak sekedar satu pengampunan dosa, tetapi perubahan status. Jadi bukan hanya dosa-dosa yang dahulu, yang selama ini dilakukan, diampuni lalu mengalami satu pembenaran, tetapi karena perubahan status. Tetapi itu terjadi karena perubahan status Anda sebagai orang yang dulu berdosa, orang yang salah,
dan kemudian dibenarkan. Dibenarkan karena iman merupakan melupakan, adalah satu proses yang melupakan secara total status yang lama, ya, atau kita sebut dengan jejak kehidupan yang lama. Untuk jejak kehidupan yang lama sebagai pendosa atau orang yang berbuat dosa dan masuk ke dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Dibenarkan karena iman hanya bagi mereka yang mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudara sekalian, dari penjelasan ini apa artinya bagi kita? Artinya bagi Anda, artinya bagi saya, yaitu bahwa di luar Kristus, di luar Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada seorang pun yang dibenarkan atau yang diselamatkan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 10 dikatakan bahwa Allah adalah sumber hayat. Allah adalah sumber kehidupan. Di dalam Mazmur pasal 62 dikatakan bahwa Allah adalah keselamatanku. Ya, Daud mengatakan bahwa Allah adalah keselamatanku. Allah adalah sumber dan jalan keselamatanku. Gunung batuku, kota bentengku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Dibenarkan karena iman ini artinya bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan atau diselamatkan karena upaya dirinya sendiri. Dan tidak ada cara untuk mencapai pembenaran itu. Cara untuk mencapai atau menggapai atau memiliki keselamatan itu selain percaya kepada Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, implikasinya bagi kita, implikasi rohaninya bagi kita, kalau pada saat ini Anda tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka saatnya Anda untuk percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus ke dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia. Dan tidak ada perbuatan manusia, tidak ada satu cara pun yang dimiliki oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia untuk dibenarkan, untuk mengalami status pembenaran, dan untuk mengalami keselamatan dan hidup dalam kehidupan kekal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Saudara hendaklah memahami hal itu dan mulai dari sekarang sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen dan menyerahkan hidup untuk menjadi dibenarkan, untuk mengalami pembenaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Galatia pasal kedua, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yaitu bagi mereka yang telah mengalami pembenaran, maka mereka harus hidup dalam kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran adalah hidup yang berdasarkan atau berfondasi atau berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa tidak ada pembenaran di luar Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang pertama yang tadi sudah kita bahas. Dan hal yang kedua, pembenaran itu harus dihidupi, harus ditegakkan di dalam kehidupan kita. Dan hidup di dalam pembenaran atau hidup dalam kebenaran itu adalah satu proses di mana kita hidup dengan bergantung dan berdasarkan pada firman Tuhan, kepada firman Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, di dalam perikop tadi yang kita baca, terutama dari ayat 17 sampai ayat 21, ada satu argumentasi yang berkembang di kalangan jemaat-jemaat di Galatia pada saat itu. Ketika jemaat-jemaat di Galatia sudah tahu tentang kebenaran itu, tentang proses pembenaran oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian ada argumentasi, semacam ajaran sesat yang berkembang, yaitu bahwa kalau demikian maka moralitas atau berbuat baik itu tidak ada gunanya. Saudara perhatikan ini betul, karena memang iman kita dan keselamatan kita itu bukan karena perbuatan baik. Karena bergantung pada Tuhan, karena percaya pada Tuhan Yesus, karena menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Itu adalah iman kita, iman percaya setiap orang Kristen. Kemudian di Galatia berkembang argumentasi atau ajaran yang mengatakan dengan demikian, maka moralitas atau berbuat baik itu tidak ada gunanya. Itu kita bisa baca di ayat secara implisit dikemukakan di dalam perikop kita tadi, ya, Galatia 2, 15-21 tadi. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Paulus mengembangkan satu kontra argumentasi yang sangat baik. Paulus mengatakan bahwa Kristus bukan pelayan dosa. Ya, Kristus bukan pelayan dosa, sehingga setiap kali
orang Kristen yang berdosa lalu kemudian menganggap itu sebagai sesuatu yang murahan di mana Kristus akan mengampuni dosa-dosa kita. Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Bukan berarti bahwa Kristus melayani dosa. Ayat 17 mengatakan Paulus menekankan hal itu dan Paulus mengatakan bahwa hidup di dalam kebenaran itu adalah satu keharusan bagi setiap orang Kristen yang telah mengalami pembenaran. Jadi Paulus ingin menyampaikan itu karena argumentasi yang berkembang atau ajaran sesat yang berkembang bahwa karena dibenarkan maka moralitas Kristen, moralitas agama itu tidak perlu. Tapi kemudian Paulus mengatakan itu sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa orang-orang yang telah dipercaya, yang telah percaya kepada Kristus itu memang betul hidup dalam kebenaran dan berfondasi atau berdasar pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, yang sudah dibenarkan Allah, ya Paulus menekankan yang sudah dibenarkan oleh Allah atau diselamatkan oleh Allah atau menerima anugerah keselamatan dari Allah harus hidup sebagai orang benar dengan moralitas kekristenan berdasarkan atas firman Allah. Jadi itulah penekanan Paulus, harus hidup dengan benar dan berdasarkan dengan moralitas, ya moralitas agama, moralitas ajaran firman Tuhan. Dan itu adalah salah satu proses untuk hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, ini menyangkut dengan apa strategi hidup, ini menyangkut dengan apa tujuan hidup, dengan apa perilaku hidup. Dan kemudian Paulus mengambil dirinya sebagai contoh, menunjukkan kepada jemaat Galatia dirinya sebagai contoh. Bagaimana hidup di dalam kebenaran itu, bahwa sudah telah mengalami pembenaran, dan kemudian hidup di dalam kebenaran itu. Paulus menyampaikan itu di ayat 19 dan 20, dan saya ingin membacakan ayat itu sekali lagi buat kita semua. Ayat 19 dan ayat 20 menyatakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, ya. Untuk hukum Taurat, aku telah mati oleh hukum Taurat, ya, untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, supaya aku hidup untuk Allah. Jadi Paulus menekankan di dalam ayat 19 ini bahwa tujuan hidupnya adalah hidup untuk Allah. Hidup di dalam kebenaran tadi, hidup dalam menegakkan kebenaran tadi, ya, melakukan kebenaran tadi adalah hidup untuk Allah. Paulus mengatakan bahwa aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara sekalian, frasa Kristus yang hidup di dalam aku ini adalah semacam basis atau fondasi atau dasar. Dasar kehidupan Paulus adalah Kristus yang hidup di dalamnya, yaitu tujuan kehidupannya, yaitu hidup untuk Allah. Dan fondasi atau dasar atau basis kehidupannya, yaitu Kristus yang hidup di dalam dia. Yang artinya bahwa firman Allah, ya firman yang kita pelajari, firman Tuhan Yesus Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi dasar, fondasi bagi segala eksistensi kehidupan kita. Kemudian lanjutin dari ayat 20, saya ulangi lagi membaca ayat 20, disebutkan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman adalah hidup dalam iman, adalah oleh iman dalam anak Allah. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan tentang kondak atau perilaku. Perilaku kehidupan adalah kehidupan yang hidup oleh iman dalam anak Allah. Saudara-saudara sekalian, penjelasan Paulus ini tentang dirinya, tentang bagaimana dia hidup untuk menjalankan kebenaran itu, untuk mempraktekkan moralitas agama dalam kehidupannya itu. Paulus menyampaikan adalah hidup yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan, ya, hidup untuk Allah, hidup yang berbasis atau berdasar pada Kristus yang hidup atau firman Allah yang ada di dalam kehidupannya, di dalam hidupnya, di dalam segala eksistensi hidupnya, dan hidup yang berperilaku
berperilaku atas iman, dengan iman, berdasarkan iman. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini adalah prinsip yang Paulus sampaikan. Ini adalah satu prinsip penting yang mengarahkan, yang memberikan koridor, yang mendasari, dan yang menuntun kehidupan orang-orang yang telah dibenarkan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Itu adalah semacam arahan, semacam tujuan, arahan, dasar, dan koridor bagaimana orang-orang yang telah dibenarkan itu harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa artinya bagi kita? Ya, ini aplikasinya apa artinya bagi kita, atau implikasi teologinya bagi kita. Bagi Anda yang sudah dibenarkan, Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan, maka sebagai konsekuensi dalam kehidupan, yaitu hidup harus berdasarkan atas moralitas firman Tuhan. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa bagi Anda, bagi kita semua, bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, atau dalam bahasa kita sehari-hari, bagi setiap orang Kristen yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia harus hidup berdasarkan atas moralitas firman Tuhan, dan jangan menggunakan kesempatan penebusan dosa setiap saat yang bisa kita datang dan meminta kepada Tuhan sebagai excuse, sebagai dalih untuk kita tidak hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran, dan tujuan hidupmu haruslah hidup yang diperuntukkan untuk Allah atau hidup untuk Kristus. Itu adalah makna dari bagian kedua yang disebut dengan hidup dalam menegakkan kebenaran dengan melakukan moralitas firman Tuhan, ya, mengikuti moralitas yang terdapat di dalam ajaran kita, ajaran Kristiani yang kita baca di dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, sebagai take away message, sebagai pesan-pesan penting bagi kita dari perikop ini, Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan kepada kita semua, pertanyaan kepada Anda masing-masing, apakah sudah dibenarkan? Apakah Anda sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Atau apakah Anda sudah mengalami pembenaran? Apakah Anda sudah diselamatkan? Atau apakah Anda sudah mengalami keselamatan itu? Kalau belum, maka pada saat ini Alkitab atau firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa keselamatan atau pembenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Karena itu terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, sehingga kamu dibenarkan atau kamu diselamatkan dalam kehidupan abadi bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Saudara, yang kedua, jangan percaya pada asumsi bahwa pembenaran atau keselamatan itu adalah karena warisan. Ya, seringkali kita berpikir seperti orang-orang Yahudi yang percaya bahwa yang dilahirkan secara Yahudi, yang memiliki keturunan dari orang tuanya yang orang sebagai orang Yahudi, orang bapa mamanya, orang tuanya yang adalah Yahudi, maka otomatis dia menjadi orang-orang yang tidak berdosa. Itu asumsi yang salah. Asumsi yang salah atau ajaran yang salah bila Anda mengatakan bahwa Anda lahir dan besar dalam keluarga yang orang tuanya percaya atau dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu otomatis Anda telah mengalami pembenaran itu. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa jangan percaya pada asumsi itu. Yang benar bahwa setiap orang harus dibenarkan. Dan karena itu garis keturunanmu tidak menentukan bahwa kamu itu diselamatkan atau dibenarkan oleh Tuhan atau tidak. Tapi yang menjadi ajaran penting yaitu bahwa setiap orang harus mengaku Yesus sebagai jalan keselamatannya. Dan karena itu dia dibenarkan secara individu atau secara pribadi. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berhenti melakukan kejahatan atau berhenti berbuat dosa. Karena dengan adanya kita berbuat dosa atau kita hidup di dalam dosa, maka itu menjadi indikasi bahwa kita tidak hidup sesuai dengan moralitas firman Tuhan. Kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak menjadi orang Kristen dewasa. Karena begitu kita mengalami status pembenaran, yang harus kita lakukan yaitu kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan.
dan semakin taat dan setia pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini berkati Anda semua, dan marilah kita hidup di dalam mengalami dan hidup di dalam sukacita pembenaran yang sudah kita alami, dan tegakkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita melalui kehidupan yang bermoral berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Amin.